lagi dengan pelajaran kimia. Pada kali ini kita akan membahas materi kelas 10 yaitu molalitas larutan. Molalitas larutan itu menyatakan jumlah zat terlarut yang terdapat dalam 1000 gram zat pelarut. Untuk menentukan besarnya molalitas larutan, kita akan menggunakan rumus M sama dengan gram per mr kali 1000 per P, di mana G itu adalah massa zat terlarut atau gram, mr adalah massa molekul relatif zat terlarut, dan P adalah massa zat pelarut dalam satuan gram. Sekarang kita akan membahas contoh soal yang pertama. Pada soal yang pertama ini, kita diminta menentukan besarnya molalitas larutan yang mengandung 29 gram magnesium hidroksida dalam 500 gram air. Diketahui ARMG sama dengan 24, O sama dengan 16, dan H sama dengan 1. Langkah pertama, kita menentukan dulu besarnya mR dari magnesium hidroksida. Itu memiliki rumus kimia MgOH2 kali. Maka besarnya mR sama dengan 1 kali Mg ditambah 2 kali O ditambah 2 kali H. 1 kali Mg itu adalah 24 ditambah 2 kali 16 ditambah 2 kali 1. Didapat hasilnya 58. Selanjutnya kita ke rumus M atau molalitas, yaitu gram per mr kali 1000 per P. Gramnya di dalam soal diketahui sebesar 29, lalu mr-nya 58 dikali dengan 1000 per P-nya adalah massa air, yaitu 500 gram. Maka didapat hasilnya 0,5 lalu dikali dengan 2. Jadi hasilnya 1, satuannya adalah molal. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua ini, kita diminta menghitung besarnya molalitas larutan yang mengandung 13,2 gram amonium sulfat dalam 250 gram air. Jika diketahui ARN itu 14, O 16, H 1, dan S 32. Langkah pertama, kita menentukan mR dari amonium sulfat. Amonium sulfat itu rumusnya NH4,2SO4. Maka besarnya mR-nya 2 kali N ditambah 8 kali H ditambah 1 kali S ditambah 4 kali O. Sama dengan 2 kali 14 ditambah 8 kali 1 ditambah 1 kali 32 ditambah 4 kali 16. Maka ini akan didapat mR-nya sebesar 132. Berikutnya kita akan menghitung besarnya molalitas. Rumusnya adalah gram per mR kali 1000 per P. Gramnya dalam soal diketahui 13,2, lalu dibagi dengan mR-nya yang tadi sudah kita hitung 132 dikali 1000 per P itu adalah massa air sebesar 250. Jadi hasilnya ini kalau dibagi adalah 0,1 dikali dengan 4. Maka hasilnya adalah 0,4, satuannya adalah molal. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini kita diminta menentukan besarnya
massa larutan natrium hidroksida yang harus dilarutkan ke dalam 200 gram air untuk mendapatkan larutan dengan konsentrasi sebesar 0,3 molal. Diketahui ArNa itu 23, O sama dengan 16, dan H sama dengan 1. Kita hitung dulu besarnya. Mr dari natrium hidroksida itu rumusnya NaOH sama dengan 1 kali Na ditambah 1 kali O ditambah 1 kali H. Kita masukkan angkanya 1 kali 23 ditambah 1 kali 16 ditambah 1 kali 1 didapat hasilnya 40. mRNaOH. Selanjutnya dari rumus ini M sama dengan gram per mR kali 1000 per P. Kita diminta menghitung besarnya gram atau massa. Maka rumusnya berubah menjadi gram sama dengan M kali mR kali P dibagi dengan 1000. M-nya atau molalitas dalam soal ada 0,3, lalu dikalikan dengan mR. mR-nya sudah didapat 40 kali P. P itu adalah massa air sebesar 200 gram. Lalu dibagi dengan 1000. Nolnya ini bisa kita coret. Maka didapat hasilnya adalah 2,4, satuannya massa adalah gram. Berikutnya kita membahas contoh soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini kita diminta menentukan massa dari asam cuka yang harus dilarutkan dalam 100 gram air untuk mendapatkan larutan cuka dengan konsentrasi sebesar 0,6 molal. Diketahui ARC itu adalah 12, H itu 1, dan O 16. Langkah awal kita menentukan MR dari asam cuka. Asam cuka itu adalah rumusnya CH3COOH. Maka kita hitung MR-nya. Di sini C-nya ada 2, berarti 2 kali C ditambah H-nya ada 4, berarti 4 kali H ditambah O-nya ada 2, berarti 2 kali O. Kita masukkan AR-nya 2 kali 12 ditambah 4 kali 1 ditambah 2 kali 16. Maka didapat hasilnya MR-nya adalah 60. Itu MR asam cuka. Selanjutnya dari rumus ini M sama dengan gram per mR kali 1000 per P. Kita diminta menentukan besarnya massa atau gram. Maka rumusnya menjadi G sama dengan M kali mR kali P dibagi dengan 1000. M-nya atau molalitasnya dalam soal adalah 0,6, lalu tadi kita hitung MR-nya adalah 60, P-nya itu adalah massa air yaitu 100, lalu bawahnya dibagi dengan 1000. Nolnya ini bisa kita coret semua, maka didapat hasilnya 3,6, satuannya gram. Selanjutnya kita ke contoh soal nomor 5. Di soal nomor 5 kita diminta menentukan massa air yang diperlukan untuk melarutkan 9,8 gram asam sulfat untuk membentuk larutan dengan konsentrasi sebesar 0,4 molal. Diketahui ARH-nya sama dengan 1, S sama dengan 32, dan O sama dengan 16. Kita hitung dulu MR dari asam sulfat yaitu H2SO4 adalah 2 kali H ditambah 1 kali S ditambah 4 kali O
sama dengan 2 kali 1 ditambah 1 kali 32 ditambah 4 kali 16. Didapat hasilnya 98. Selanjutnya kita diminta menentukan massa air. Massa air itu dalam rumus ini adalah lambangnya P. Jadi rumusnya menentukan besarnya P adalah gram dikali 1000 lalu dibagi dengan mr, kita kalikan dengan m atau molalnya. Gramnya dalam soal diketahui 9,8 dikali 1000, lalu mr-nya adalah 98 dikali dengan molalnya dalam soal adalah 0,4. Maka didapat hasilnya ini bisa dikalikan dibagi dengan ini hasilnya 0,1, lalu tinggal dikali 1000 per 0,4. Maka hasilnya adalah 100 dibagi 0,4, didapat hasilnya 250, satuannya adalah gram. Alhamdulillah, pelajaran kimia kali ini telah selesai. Kita telah selesai membahas tentang molalitas larutan. Dan jika kalian ingin mendapatkan soal-soal latihan yang lebih banyak lagi, maka kalian bisa mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.